tidak mengenal pensiun. Tapi tugas kita ada waktunya. Tapi tugas kita kepada Allah sampai akhir hayat kita adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Tapi pada waktu manusia berada dalam wilayah penghambaan diri kepada Allah, tidak semuanya berada pada kualifikasi yang sama. Dia beribadah Ramadan di bulan yang sama, mungkin sahur yang sama, dibiayai dengan biaya yang sama, di negeri yang sama, tapi tidak semuanya memiliki kualifikasi yang sama dalam perjalanan ketakwaan dan kehambaannya kepada Allah. Untuk itulah jamaah rahimakumullah yang berbahagia, hari-hari kita sejatinya adalah dalam rangka memaksimalkan pengabdian dan meminimalisir berbagai macam kealfaan, kekhilafan dan kesalahan. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, Allah sering menggunakan bahasa untuk menunjukkan bukan totalitas dengan kalimat wa minan nas, dan di antara manusia, di kalangan manusia. Berarti ada kelompok-kelompok, model-model gaya dan perilaku manusia yang antar kelompok yang satu memiliki perbedaan dengan kelompok yang lain. Dalam kesempatan ini kita akan melirik dan melihat, menilik dan mencermati dua model klasifikasi dan model yang Allah sampaikan kepada kita lewat Al-Quranul Karim. Yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 207 dan surah Al-Hajj ayat 11. Pada surah Al-Baqarah ayat 207 Allah menjelaskan satu model manusia yang Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap para hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, dalam tafsir Bar'ah Labid, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang sabab nuzul dari ayat ini. Dahulu para sahabat diajak oleh Nabi untuk hijrah ke Madinah dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada sebagai orang yang lajang, ada yang sebagai seorang hartawan, ada yang berada pada situasi kondisi yang harus siap berlepas dengan keluarga, yang tidak jarang harus berpisah dengan akidah saudara-saudaranya sebelum mereka menjadi muslim. Ada seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini adalah orang yang baru masuk Islam tapi sudah dalam keadaan yang sudah sangat tua. Tapi dia punya harta yang banyak. Karena itu orang-orang musyrikin Mekah ketika ada informasi umat Islam akan hijrah ke Yathrib yang kemudian disebut dengan Madinah, maka Suhaib ini termasuk orang yang diminta untuk tidak ikut berangkat. Suhaib bin Sinan ini diminta oleh orang-orang musyrikin Mekah agar tetap di Mekah dan tidak ikut bersama dengan Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Tapi kata Suhaib bin Sinan kepada orang-orang musyrikin Mekah, aku adalah orang yang sudah tua renta. Aku punya harta yang banyak. Ambil kalianlah semua hartaku itu. Hanya saja aku mohon, biarkan aku bebas untuk memeluk agamaku ini. Biarkanlah aku ikut hijrah, dan sebagai gantinya seluruh hartaku silakan kalian ambil semuanya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, begitu sampai Suhaib bin Sinan ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq menyambutnya dan mengatakan,
Wahai Abu Yahya, sungguh perniagaanmu sangat menguntungkan, karena apa yang telah engkau lakukan itu telah mendapatkan keuntungannya, dan Allah telah menjawab perbuatan dan sikapmu itu. Di mana Allah mengatakan, di antara manusia ada yang telah mengorbankan dirinya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Dikeluarkan seluruh hartanya habis, dan dia sedang mengadu nasib untuk dalam akidah yang baru, yang belum tentu jelas ekonominya di tempat yang baru, tapi dia ridho dan ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjawab dan merespon sikap Suhaib bin Sinan ini. Dan ternyata orang-orang seperti Suhaib ini tidak sedikit. Ada Ammar bin Yasir, ada Sumayyah ibundanya Ammar dan Yasir sendiri sebagai kelompok orang-orang yang budak, di mana Sumayyah menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam, hanya diminta untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Sama juga dengan Yasir dan sahabat-sahabat yang lain yang siap mengorbankan apapun yang dimilikinya hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, inilah idealisme, inilah sebuah integritas, inilah sebuah prinsip. Kita dilatih dalam agama ini untuk punya mental integritas dan berprinsip, di mana kadang kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan duniawi, yang kemudian di tengah jalan banyak orang yang kemudian meninggalkan prinsip-prinsip luhurnya, dan dia tidak mampu bertahan dalam kemuliaan hidupnya. Inilah yang Allah muliakan, seorang yang siap berebut mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan selamat saudara-saudara kita yang akan berangkat ibadah haji, yang kabarnya hari ini akan mendapatkan tepung tawa dan doa dari semua warga Pengsumut, di mana mereka meninggalkan keluarganya, hartanya di Indonesia, dan akan berangkat ke Mekah, yang belum tentu bagaimana nanti dia pulang kembali, tapi dia telah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah model pertama di mana orang-orang yang bisa merawat prinsip-prinsip beragamanya. Tapi ada yang kedua, jamaah yang berbahagia, kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Tapi ada manusia yang menyembah Allah dalam kondisi di tepi. Fa in asabahu khair, jika ia ditimpa kenikmatan, kebaikan, keuntungan, itma'an nabi, dia anteng dan puas. Namun wa in asabahu fitnah, jika dia mendapatkan ujian, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, yang qalaba ala wajhi, dia mundur. Khasat dunia wal akhirah, sungguh dia telah rugi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dzalika huwa khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Jamaah yang berbahagia, banyak orang yang beragamanya berada dalam persimpangan. Dia tidak masuk ke dalam dan kokoh dalam kedalaman imannya. Untuk itu jamaah yang berbahagia, mari kita makin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, hingga akhirnya kita berujung dengan husnul khotimah dalam perjalanan kita di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan iman kita, menguatkan takwa kita, hingga akhirnya kita jadi orang-orang yang tangguh dan kokoh dalam kedalaman iman kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.